Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial selanjutnya adalah kita akan mengatur settingan Google Meet ya, settingan suara atau mikrofon, kemudian settingan kamera. Seperti apa? Oke, kita coba saja. Langsung saja kita buat rapat instan. Nah, ini prosesnya. Nah, ini tandanya berarti sudah masuk. Oke. Nah, kalau kita buat rapat instan maka langsung ada link Meet yang perlu kita copy atau kirimkan kepada partisipan ya, pada peserta. Oke, kita close saja dulu. Nah, ini tampilan di ruangan meeting kita. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Yang pertama adalah pengaturan suara. Pastikan di sini tuh itu tandanya berarti mikrofon ini aktif. Karena ini bergerak ya. Ini tandanya mikrofon aktif. Bagaimana kalau di sini tidak ada gerakan, tanda bahkan diem aja seperti ini? Walaupun kita ngomong berarti tidak ada gerakan, ini berarti bisu mikrofonnya. Bagaimana settingannya? Nah, klik ya. Ini 3.3. Nah, ini klik setelan. Nah, di sini pengaturan audio dan pengaturan video. Barangkali video itu berarti ini kamera kita apakah aktif atau tidak, ada di sini ya, pengaturan video. Berarti kita cari adalah mikrofon yang aktif itu yang mana itu. Apakah stereo mic? Ya, stereo mic. Atau ini kalau pakai stereo mic berarti ini tidak aktif, tidak bisa ya. Oh, stereo mic ini bisa ya, tetap bisa menyala ini yang ini. Kalau tidak nyala berarti mikrofon, artinya ini kalau kita menggunakan PC atau laptop dengan menggunakan mikrofon headset, pasti di sini ada pengaturan, belum berubah lagi ya pengaturannya. Maka klik mikrofon. Pokoknya cari item di sini yang kira-kira ketika kita klik ini hidup. Nah, ini hidup. Nah, ini indikatornya berarti ini hidup. Mikrofonnya hidup. Ya, kalau seandainya kok mikrofonnya nggak nyala, maka ini cara pengaturannya ya tadi. Kemudian kameranya ternyata tidak menyala, maka ini yang harus kita lakukan, klik video ini, kemudian klik ini. Nah, kamera yang mana yang dipakai di sini pasti banyak ya. Kalau kita misalkan menggunakan kamera webcam, nah colok pakai USB di laptop, maka nanti akan muncul seperti integrate kamera. Ini menggunakan kamera webcam ya. Atau misalkan kameranya yang sudah ada di laptop, pasti di sini ada. Misalkan ini yang terhubung dengan OBS, ya, maka di sini pun tidak akan tidak akan tampil seperti ini OBS. Berarti nggak ada ya. Oh, kok pas saya buka kok tampilnya OBS, berarti tinggal dibuka saja ininya di pengaturan kameranya. Kita kembali ke integrate-nya lagi. Nah, terus kalau saat kita menggunakan meeting, menggunakan agenda, kemudian link itu di share kepada peserta meeting, maka ini kita berhak sebagai host ya. Kalau sebagai host pasti akan muncul di sini kontrol penyelenggara. Nah, dikontrol apanya? Misalkan kita bisa mengunmute atau memute dan atau mengunmute peserta. Oke, itu untuk setelan audio dan video, kemudian kontrol penyelenggara. Kalau kita sebagai host pasti akan muncul ini. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana nih? Kok untuk membuat background ya, barangkali kalau kita di ruangan terbuka ya, kebetulan kalau pakai meeting ini, walau di belakang kita tidak perlu memakai green screen. Nah, tuh tinggal menggunakan screen aja. Pengaturan kameranya seperti ini. Nah, di sini, di sini ada beberapa item. Nah, ini untuk mengubah latar belakang kamera. Ya, dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan ya, ketika kita mau merekam rapat kita, kalau kita menggunakan akun sekolah, maka kita sudah ada menu rekam. Tinggal klik saja rekam di sini, ya rekam. Nah, klik rekam di sini, maka penampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul record ya, akan muncul
rekodan di sini. Ini lagi proses gitu. Jadi kita bisa merekam. Nah, caranya ya tinggal klik aja deh, sudah muncul di sini rekam, tinggal klik aja mulai merekam. Oke, mulai. Nah, ini sedang proses merekod kegiatan meeting kita. Nah, di sini akan muncul nanti record. Nah, kembali lagi kita pengaturan. Nah, ini warna merah, ini berarti sedang proses merekam kegiatan meeting kita. Kita kembali lagi ke pengaturan virtual meeting ya, untuk mengubah latar belakang. Nah, klik aja yang ini, latar belakang. Nah, ini kita bisa memilih latar belakang yang mana, atau kita bisa menambah dari laptop kita di sini. Klik ya, berarti di mana gitu kan. Nambah virtual meeting kita ini, tinggal klik tanda tambah seperti ini. Nah, atau kita mendapatkan, ini misalkan kita kalau mau mencari virtual meeting yang ada di laptop kita. Nah, contoh seperti ini ya. Kita cari yang mana ya? Misalkan yang ini ya, merah putih misalkan. Nah, maka akan muncul di sini nanti merah putih. Kita tunggu. Nah, satu yang perlu kita informasikan lagi, kalau kita menggunakan virtual meeting di sini, kalau atau background di sini, ya secara otomatis ini akan memperlambat kerja laptop itu sendiri. Jadi ketika pakai virtual ya, ketika jadi kurang lancar, agak tersendat-sendat. Itu karena apa? Karena mungkin spek prosesornya pas-pasan, spek prosesor PC-nya pas-pasan. Seandainya kita menggunakan spek prosesor PC yang pas-pasan, ya kita gunakan yang ini aja. Nggak usah pakai virtual meeting ya. Tapi misalkan virtual meeting karena ini mengganggu ya, ada baju, ada lemari yang berantakan di belakang, ya kita pakai virtual meeting. Misalkan menggunakan ini, nggak apa-apa ya. Nah, ini oke gitu. Ini cara membuat virtual meeting dan pengaturan tadi sound dan kamera. Nah, kemudian untuk tata letak peserta ya, tata letak peserta ini kita gunakan ini, tak gitu kan. Nah, ini tata letaknya seperti ini. Kalau kita membuat susun itu maksimalnya di sini kalau nggak salah 49 orang ya yang bisa tampil di layar ini. 49 orang. Walaupun ini Google Meet ini yang akun sekolah ini maksimal partisipan peserta yang mengadakan rapatnya itu adalah 100 orang. Karena akun sekolah kita masih fundamental. Jadi akun Workspace for Education fundamental atau masih dasar ya. Nah, atau kita membuat susunannya seperti ini. Nah, jadi di sini yang tampil yang sedang berbicara. Nah, kalau banyak kan karena ini hanya sendiri ya tak bisa disusunnya. Nanti kita diatur posisinya seperti ini. Oke, itu cara mengatur posisi peserta ya di layar di sini. Yaitu ada di gini aja. Semuanya ada di titik 3. Nah, gitu. Oke, yang lainnya tadi ini kadang-kadang yang perlu kita perhatikan adalah setelan. Ulangi lagi setelan. Ya, ini untuk setelan audio, video dan kontrol penyelenggara. Nah, ini kontrol penyelenggara tuh bisa disetel. Nah, gini, tadi lupa ya. Disetel supaya kita bisa nih bagikan layarnya. Ya, misalkan kirim pesan atau chat. Ya, itu bisa. Nah, membagikan layar gitu dikontrol penyelenggara. Jadi jika dinonaktifkan hanya penyelenggara yang dapat membagikan layar. Jadi peserta tidak. Alangkah baiknya kita sebagai guru ini dinonaktifkan yang ini. Ya, seperti itu. Oke, untuk chat pun seperti itu. Nanti juga bisa meng-unmute dan memute peserta. Oke, untuk kontrol penyelenggara. Selanjutnya apalagi? Nah, kita ingin melihat peserta, berarti ini namanya di sini ya. Nanti akan tampil di sini. Ini para peserta ke bawah di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Pin. Nah, ini juga ada pin. Artinya kita mempin itu yang pin itu berarti mengaktifkan pin itu. Ini pin artinya yang tampil di layar besar ini adalah yang dipin saja. Kita ingin menampilkan misalkan si A, ya udah dipin aja ininya nih, pin berarti ketika
yang lainnya tidak akan tampil, yang lainnya berada di pinggir-pinggir di sini atau di pinggir atas, pinggir sebelah kanan. Nah, seperti itu kalau kita menggunakan pin. Nah, ini kita dikontrol ya, penyelenggaranya dikontrol. Nah, ini setelannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian satu hal lagi, ini ada juga aktivitas. Nah, ini ada papan tulis virtual. Artinya papan tulis virtual ini kita bisa gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti si peserta pun bisa menulis di sini. Oke, untuk papan tulis virtual nanti saya akan buatkan tutorial itu sendiri ya. Oke, karena memang lain ya. Sekarang kita cara hal yang simpel untuk chat di sini. Nah, di chat ini chat. Nah, bedanya kalau di chat di Google Meet ini, jadi tidak ada chat privat ya atau chat pribadi. Jadi kalau kita ngechat berarti chat sama-sama aja di sini. Itu saja untuk sementara ya. Keterbatasan di Google Meet, tidak bisa chat privat atau chat pribadi ke seseorang ketika kita meet. Itu bagusnya ya. Dan kita bisa menonaktifkan chatnya itu supaya ketika kita ngasih pembelajaran dinonaktifkan daripada anak-anak sibuk di chat di situ. Oke, itu saja mungkin untuk hal-hal yang sederhana dan simpel tentang bagaimana mengatur settingan ketika kita menyelenggarakan Google Meeting. Yang jelas yang perlu diperhatikan adalah pertama settingan ini ya, settingan mikrofon dan video harus ya, jangan sampai mikrofonnya tidak bunyi, videonya tidak aktif. Itu saja. Oke, demikian tutorial kali ini untuk men-setting secara sederhana Google Meet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diakhiri berarti tinggal akhiri saja sini. Bentar.